Andainya Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Al-Mahdi yang sesungguhnya, pasti si Ghulam Ahmad bisa menyatukan umat Rasulullah yang bercerai-berai, yang berbagai-bagai firqah, yang berbagai aliran. Tidak ada lagi firqah-firqah yang mengatasnamakan itu mau Ahlussunnah wal Jamaah, mau itu dikatakan Wahabi, mau dikatakan itu ISIS, mau dikatakan itu Syiah. Tidak ada lagi firqah-firqah, semuanya di atas bendera Al-Mahdi. Tapi sayang seribu sayang, si Ghulam Ahmad itu buatan Inggris Pak Haji. Cobalah pelajari dari jalur nasabnya terputus, nggak jelas, nggak nyambung ke Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Ya cuma itu aja ya Pak Haji untuk sementara waktu. Seandainya si Ghulam Ahmad itu lahir dari jalur ibu-ibu, baik dari jalurnya putrinya Fatimah Az-Zahra yaitu Zainab atau Ummul Kulsum, pasti Pak Haji bisa membuktikan. Namun Pak Haji akan mengatakan tidak ada tertulis nasab dari jalur ibu-ibu. Dari sini udah jelas bahwa si Ghulam Ahmad itu adalah ciptaan Inggris. Maaf ya Pak Haji, karena Pak Haji tidak bisa membuktikan. Jika Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi yang diutus Allah, pasti jelas dari sisilah keturunannya pasti jelas. Setidak-tidaknya dari jalur ibu, oke diterima. Apalagi kalau jalur laki-laki diterima. Nanti sekarang tinggal Pak Haji membuktikan. Tapi sayang seribu sayang, Pak Haji tidak bisa membuktikan. Hanya sampai ke Haji Barlas. Haji Barlas bin siapa? Langsung terputus. Maka di situ saya mengatakan si Ghulam Ahmad itu buatan Inggris. Sudah berhasil menyatukan umat Islam yang bercerai-berai itu menjadi satu jamaah muslimin Ahmadiyah internasional, dan sudah ada di 220 negara ya, di seluruh penjuru dunia. Di zaman hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada perbedaan-perbedaan mazhab baik aliran yang ada sekarang. Semuanya menyatu dengan satu kata. Itu sebenarnya tujuannya Imam Mahdi itu diturunkan. Ya, tapi Ghulam Ahmad kayaknya nggak memenuhi syarat Pak Haji. Ya maklum, saya maklumi karena kan itu buatan Inggris. Dari mana kata berhasil itu Pak Haji? Ternyata ada ternyata ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata masih ada Wahabi. Ternyata masih ada Syiah. Dan banyak lagi fiko-fiko yang mau saya sebutkan mungkin tak bisa saya sebutkan. Itu salah satunya. Ya kan, di situ Imam si Ghulam Ahmad nggak ada mujizatnya. Ya nak, saya tahu karena itu buatan Inggris Pak Haji. Sudah dibuktikan dengan wahyu dari Allah Ta'ala ya, bahwa beliau itu keturunan Rasulullah SAW atau Sayyidah, campuran dengan bangsa Persia nasabnya itu ya. Ya kalau bukan buatan Inggris, pasti Pak Haji bisa membuktikan. Baik itu dari sanad keilmuannya, baik itu dari sanad nasabnya, pasti Pak Haji bisa membuktikan. Namun sayang seribu sayang, si Ghulam Ahmad itu hanyalah buatan Inggris untuk menghancurkan umat Islam. Menurut Pak Haji telah dibuktikan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana Pak Haji? Pak Haji bisa membuktikan sampai ke Haji Barlas. Haji Barlas nyambung nggak? Dari kemana Haji Barlas? Ben siapa? Siapa nama datuknya?
Sudah jelas silsilahnya dari jalur bapak bangsa Persia, Raja Persia, dari jalur ibu-ibu Sayyidah, dari anak cucu Ummul Kulsum dan Zainab. Tapi sebagai utusan Allah umatnya Nabi Muhammad, beliau itu menerima wahyu mandat Allah untuk menerima beat. Nah, oleh karena itu sebaiknya ayah long beat saja, ya. Karena setelah menerima wahyu mandat beat itu terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan 2 kali. Tahun 1894 di Qadian Hindustan, dari mana muncul Imam Al-Mahdi. Tahun 1895 di Mekah, dari mana muncul Rasulullah SAW. Jadi sudah fix itu, nggak ada yang bisa bantah karena hadisnya ada di Daruqutni, hadis Sunni, dan juga di Biharul Anwar, hadis Syiah. Jelas dari mana Pak Haji Heri? Jelasnya dari mana? Cuma sampai batasnya Haji Barlas. Haji Barlas itu bin siapa? Tujuan Imam Mahdi adalah untuk memberi petunjuk dengan perintah Allah, dan Allah mewahyukan petunjuknya dan perintahnya kepadanya untuk berbuat kebajikan, menegakkan sholat, membayar zakat, dalam beribadah kepada Allah. Al-Anbiya ayat 73. Dan itu sudah dilakukan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, dan alhamdulillah sudah berhasil menyebar ke seluruh penjuru dunia di 5 benua dan di 220 negara. Masa jalurnya si Ghulam Ahmad dari dua-dua jalur, yaitu Zainab sama Ummul Kulsum? Sebutkan Pak Haji yang jelas, yang tegas. Kalau nggak mau dituduh sebagai buatan Inggris. Benar betul tujuan Imam Mahdi itu memberi petunjuk dan mendapat petunjuk dari Allah. Namun sayang seribu sayangnya si Ghulam Ahmad gagal, karena itu buatan Inggris Pak Haji. Nasabnya kagak jelas, nasabnya, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Ghulam Ahmad mendirikan Jamaah Ahmadiyah, bukan menyempurnakan yang bercerai-berai. Harusnya menyempurnakan, menyatukan yang telah bercerai-berai umatnya Rasulullah ini. Itu tujuannya Imam Mahdi. Kapan mau pintar nih Pak Haji? Berhasil itu pertama dinubuatkan di dalam Al-Quran. Kataballahu la aglibana ana warosulih. Ana warusulih. Aku dan Rasul-Rasulku pasti menang, kata Allah Ta'ala. Al-Mujadalah ayat 21. Kemudian di dalam Al-Quran, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menyaksikannya. Dan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulun, jika pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan, maka orang-orang berbondong-bondong memasuki agama Allah. Nah, sekarang yang memasuki agama Allah melalui Ahmadiyah kan sudah ada di 220 negara, di 5 benua, di seluruh penjuru dunia. Nah, itulah kemenangan dengan pertolongan Allah. Al-Quran yang mana Pak Haji? Jangan dicocok logikan. Pahami dulu ayat itu ayat apa, asbabun nuzulnya apa. Jangan main sembarang, jangan berdusta atas nama ayat Al-Quran Pak Haji. Membuktikan itu sebagai Imam Mahdi, ya, di dalam surah Al-Anbiya dikatakan Imam Mahdi itu memberi petunjuk dengan perintah Allah, dan Allah mewahyukan perintahnya dan petunjuknya kepadanya. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu sudah membuktikan dengan cara Allah mewahyukan ribuan wahyu kepada beliau, dan salah satunya wahyu mandat untuk menerima baiat. Makanya sebaiknya ayah long baiat saja, ya, kepada khalifahnya yang sekarang masih hidup, yaitu Hazrat Mirza Masrur Ahmad,
ayadahullah ta'ala binasil aziz ya. Makanya Allah tidak mau menolong si Ghulam Ahmad buatan Inggris. Macam mana Pak Haji? Nggak bisa menyatukan umat yang bercerai-berai. Katanya sebagai petunjuk, yang mendapat petunjuk dari Allah. Nasab kagak jelas. Mendirikan lagi jemaah Ahmadiyah, bukan menyatukan umat Islam yang bercerai-berai. Gimana logika Pak Haji nih? Membuktikan apa Pak Haji? Membuktikan si Ghulam Ahmad itu buatan Inggris, gitu ya Pak Haji. Yang cerdas dong, jangan main asal-asal baca ayat Al-Quran, berdusta atas nama ayat Al-Quran. Paham gak Pak Haji yang Pak Haji baca itu apa? Asbabun nuzulnya apa? Wahyu Allahnya itu kan banyak ya. Salah satunya nih, idza azamta fatawakkal 'alallah wasna'il fulka biayunina wa wahina alladzina yubayyunaka innama yubayyunallahu yadullahi fawqa aydihim. Bahtranu sabs istisar. Artinya, jika engkau wahai Mirza Ghulam Ahmad telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah dan buatlah jemaah muslimin Ahmadiyah Internasional dengan pengawasan dan wahyuku. Orang-orang yang beat kepada engkau, sesungguhnya mereka itu beat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Artinya Allah melindungi orang-orang yang beat. Maka sebaiknya ayah long segeralah beat. Karena beat itu sama dengan tobat dari kemusyrikan. Karena bercerai-berai itu menurut Al-Quran adalah musyrik. Arum ayat 31-32. Ya, kan menurut Sahih Bukhari, kitab tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 3, Rasulullah bersabda bahwa yang dimaksud wa akhorina minhum itu adalah keturunan bangsawan Persia. Ya, nah jadi dengan demikian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu justru keturunan Haji Barlas, Raja Persia di kawasan Kesh. Kemudian dari pihak ibu-ibunya Sayyidah, yaitu dari anak cucu Fatimah jalur ibu-ibu, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum yang sampai kepada Rasulullah SAW, ke bawahnya sampai kepada ibunya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan juga istrinya ya. Sudah jelas Pak Ayah Long ya. Dari patrilineal atau nasabnya dari Haji Barlas, Raja Persia. Dari jalur ibu-ibunya dari keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari anak cucu perempuan Fatimah. Clear kan ya? Dari wahyu aja udah salah Pak Haji. Udah salah banget itu. Masa Allah suruh membuat jemaah Ahmadiyah, mendirikan Ahmadiyah. Tujuan Imam Mahdi itu untuk menyatukan umat Islam yang bercerai-berai, menyempurnakan lagi ajaran Islam yang bercerai-berai. Ada yang si A begini, si B begini, si C begini, si D begini, si Fulan begitu, si Fulan begini. Itu tujuannya Imam Mahdi, menyatukan umat Islam supaya tidak bercerai-berai. Kalau si Ghulam Ahmad itu jelas buatan Inggris, ya, bukan menyempurnakan, menyatukan umat Islam, bukan menyempurnakan lagi ajaran agama Islam yang berbagai-bagai ragam, malah mendirikan Ahmadiyah. Nggak terima loh, logika yang sehat nggak bisa terima. Nasab kagak jelas, entah dari mana nasabnya, entah dari keturunan Yahudi beliau. Jelas gimana jelas, kalau memang dari jalur ibu-ibu sebutkan satu persatu sampai ke jalur ibu, sampai ke putrinya Sayyidina Fatimah Az-Zahra, yaitu Zainab atau Ummu Kulsum. Kalau mengambil jalur dari laki-laki, sampaikan ini namanya si Fulan bin Fulan sampai ke Imam Husain atau Imam Hasan. Itu yang jelas. Kan itu clear ya. Mendapat petunjuk dari Allah itu dengan wahyu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerima ribuan wahyu. Ya, salah satunya wahyu mandat Allah untuk menerima beat.
Clear kan? Adalah satu lagi wahyu yang menyatakan bahwa Al-Masih Maud yang mereka tunggu-tunggu dan Al-Mahdi Mas'ud yang mereka nantikan, engkaulah orangnya. Akulah Allah yang berkehendak untuk itu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Itu ada di kitab Itmamul Hujjah. Jadi apa lagi? Yang menunjukkan kan bukan saya, yang menunjukkan itu Imam Mahdi sendiri dan para khalifahnya, ya. Bahwa yang dimaksud dengan Al-Mahdi yang diutus Allah dari umat Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang akan datang setelahku bernama Ahmad, keturunan bangsawan Persia, campuran dengan Sayyidah. Ya, sudah Ayah Long kan bukan Allah. Allah sudah menolong Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan Jemaah Ahmadiyah sehingga kemenangan Islam dicapai oleh Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang sudah tersebar di 220 negara, di 5 benua, dan di seluruh penjuru dunia. Apalagi coba? Keturunan Persia tapi nggak bisa dibuktikan. Harus dibuktikan kalau benar-benar dari keturunan Persia. Sambung kagak. Masa Imam Mahdi menuju Imam Mahdi? Yang jelas dong. Buatan Inggris. Nggak ada tuh hadis yang mengatakan bahwa Imam Mahdi buatan Inggris. Ya, tidak ada. Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Al-Mahdi wal Masih Maud itu adalah seorang Rasul yang akan datang setelah Nabi Muhammad SAW yang namanya Ahmad, keturunan bangsawan Persia campuran dengan Sayyid. Turunan bangsawan Persia campuran dengan Sayyidah. Clear kan itu? Adanya di kata Mirza. Imam Mahdi menunjukkan ayat suci Al-Quran yang menubuatkan tentang kedatangannya. Wajar kan? Seperti Nabi Muhammad juga menunjukkan kedatangannya di dalam kitab Taurat dan Injil. Wajar itu Maya. Benar, tidak ada hadis yang mengatakan Masih Ghulam Ahmad itu buatan Inggris, tapi itu sudah jelas ya kan. Pelajari dulu sejarahnya. Imam Mahdi itu dari keturunan Sayyidina Fatimah. Iya, sebutkan siapa, jangan sampai Haji Barlas itu bin siapa, nyambung enggak kepada Sayyidina Fatimah Zahra. Dibuktikan bisa menyatukan umat yang bercerai-berai. Itu tujuan Imam Mahdi. Kau tahu untuk apa Imam Mahdi itu? Tujuan Imam Mahdi itu untuk apa? Sebagai imam petunjuk supaya umat tidak bercerai-berai lagi seperti mana di zamannya Rasulullah. Jadi akal itu difungsikan Pak Haji yang sehat. Aduh, ini Ayah Long itu harus paham ya. Sahih Bukhari, kitab tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 3 nomor 4518. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Imam Al-Mahdi itu seorang Rasul yang bernama Ahmad, keturunan bangsawan Persia. Oke. Sedangkan di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan bahwa Imam Al-Mahdi itu keturunan Rasulullah dari anak cucu perempuan Fatimah. Nah, kedua hadis itu tergenapi dengan wujud Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian Hindustan, yaitu keturunan Haji Barlas, Raja Persia, campuran dengan Sayyidah, ya, yang keturunannya adalah Mirza Hadi Bek sampai Mirza Ghulam Murtaza. Terbukti ribuan wahyu telah beliau terima
dan salah satunya mandat Allah untuk menerima beat. Makanya Ayah Long segeralah beat ya, karena jika tidak beat, ketika matinya mati jahiliyah, kata Rasulullah SAW ya. Tidak ada Mirza Ghulam Ahmad itu dibuat oleh Inggris, tidak ada itu. Yang ada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu keturunan bangsawan Persia campuran dengan keturunan Rasulullah dari anak cucu perempuan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa mati sedangkan ketika hidupnya tidak ada ikatan beat, maka matinya mati jahiliyah. Nah, Ayah Long kan belum punya ikatan beat ya. Jadi segeralah beat di tangan khalifah pemegang mandat dari Allah Ta'ala, yaitu Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih yang kelima, Amirul Mukminin, Imam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang sekarang ada di London untuk mengamalkan jalsah salanah tahun 2023 ya, minggu ini nih. Bukhari itu mendapatkan riwayat itu dari siapa, Pak Haji? Jangan asal-asal menyampaikan aja bisa. Kalaulah masalah ribuan wahyu telah diterima, banyak yang terdahulu pun begitu juga, ada yang mengaku nabi toh Pak Haji. Udah Ayah Long beat saja ya. Ayah Long kan nggak punya khalifah sekarang yang masih hidup. Beat saja ya. Saya begini Pak Haji, maaf ya, kalau saya perhatikan yang pertama Imam Mahdi itu, kalau menurut keyakinan saya Pak Haji, Imam Mahdi itu dari jalurnya Ahlul Bait, baik itu darinya mau dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain atau Sayyidah Zainab atau Sayyidah Ummul Kulsum. Yang penting Pak Haji bisa menjelaskan jalur nasabnya itu arahnya sampai kemana. Masa terputus sampai ke Haji Barlas? Ini yang saya katakan, si Ghulam Ahmad itu buatan Inggris. Kenapa Haji nggak bisa membuktikan? Udahlah ya Long, jangan ngeyel. Sebaiknya taati saja perintah Rasulullah SAW, yaitu beat ya. Beatlah kepada Allah di tangan khalifah yang masih hidup sekarang. Kan Ayah Long belum punya khalifah kan? Nah, saya tunjukkan Allah telah menempatkan khalifahnya di Ahmadiyah lebih dari 135 tahun. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga Ahlul Bait ya, tapi dari jalur ibu-ibu Fatimah ya. Nah, itu harus dipahami. Insya Allah saya akan berbaiat, tapi harus buktikan dulu dong pernyataan Pak Haji. Jangan asal-asal bawa ayat, wah mau cocok logika, nggak bisa gitu loh. Agama Islam ini punya aturan, punya ketentuan, punya ketetapan. Itu toh. Setahu saya Imam Mahdi itu, tujuannya munculnya Imam Mahdi itu Pak Haji, yang pertama sekali Pak Haji, menyatukan umat-umat yang bercerai-berai. Tidak ada lagi yang berpaham, wah aku Syiah, wah aku ni Ahlussunnah wal Jamaah, aku ni Wahabi. Tak ada, nggak ada lagi itu Pak Haji. Ini Pak Haji harus pahami dulu. Dan jalur nasabnya dari keturunan Ahlul Bait. Pak Haji mengklaim bisa, semua orang bisa mengklaim, anak pun bisa mengklaim anak ini Ahlul Bait dari jalur ibu-ibu. Buktikan dong. Sudah terbukti orang-orang masuk Islam pada zaman Rasulullah itu baiat kepada Allah di tangan Rasulullah SAW, karena Rasulullah menerima wahyu mandat Allah untuk menerima baiat
ya. Itu di awal zaman Islam. Di akhir zaman Islam, ya, orang masuk Islam. Loh, saya ini nggak ngeyel Pak Haji. Saya ini insya Allah saya belajar mentaati perintahnya Allah dan Rasulullah, tapi sesuai dengan logika akal yang sehat Pak Haji. Si Gulam Ahmad mengatakan, Pak Haji mengatakan Imam Mahdi yang mendapat wahyu, yang mendapat mandat. Apa buktinya Pak Haji? Menyatukan umat yang bercerai-berai aja belum bisa si Gulam Ahmad. Seperti mana di zamannya Rasulullah, umat di zaman Rasulullah itu tidak ada mau versi Syiah, mau versi Ahlussunnah wal Jamaah, mau versi Wahabi, nggak ada Pak Haji. Sudahlah ya. Beat saja Ayah Long, jangan terlalu rewel, udah jelas kok. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu mandat Allah untuk menerima beat. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad, menerima wahyu mandat Allah untuk menerima beat, ya. Sudah beat sajalah ya. Sudahlah Ayah Long, beat saja. Ya, Ayah Long tuh sekarang kan tidak ada ikatan beat. Allah Ta'ala sudah menempatkan khalifah di Jamaah Ahmadiyah sudah lebih dari 135 tahun. Sudah terbukti. Iya, di zaman Rasulullah tuh terbukti Pak Haji, baik mukjizatnya Rasulullah tuh terbukti. Kalau sebut Gulam Ahmad, apa buktinya? Kalau nggak ciptaan Inggris, buatan Inggris. Bukan masalah rewel sekarang ini Pak Haji. Pernyataan Pak Haji itu tertolak dengan akal yang sehat. Saya belum bawa dalil-dalil Al-Quran dan hadis lagi Pak Haji. Udahlah yang Long. Ayah Long itu nggak punya ikatan beat. Bahaya itu. Beat itu sama dengan tobat ya. Ahmadiyah sudah memiliki wahyu mandat Allah untuk membeat sudah 135 tahun. 135 tahun udah terbukti. Sudah 135 tahun mandat Allah untuk menerima beat diberikan kepada para khalifah yang ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah. Tidak ada di tempat lain. Di firqah tidak ada ya. Siapa bilang saya tidak ada ikatan baiat? Pak Haji mana tahu. Saya mau baiat khalifah Pak Haji kagak jelas. Khalifahnya kagak jelas Pak Haji. Makanya saya minta penjelasan sejelas-jelasnya. Khalifah Pak Haji itu nyambung nggak? Sanad keilmuannya kepada Rasulullah. Khalifah Pak Haji itu nyambung nggak? Baik sanad keturunannya kepada Rasulullah. Kalau masalah mandat itu Pak Haji lebih lama mandat Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dihitung berapa lama Ahlussunnah wal Jamaah para ulama-ulamanya menerima mandat, itu namanya klaim sepihak Pak Haji tanpa membuktikan. Tidak ada. Coba mandat beat hanya ada pada Jemaah Ahmadiyah kok. Mandat beat, wahyu mandat beat dari Allah Ta'ala diberikan hanya kepada 2 orang. Dan 2 orang itu dua-duanya disebut seorang Rasul bernama Ahmad. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ya. Iya, karena kan itu kan buatan Inggris, makanya Pak Haji makan mengklaim sepihak, membuktikan nggak mampu. Udahlah, jangan nyebut-nyebut Inggris lagi. Udah jelas kok. Wahyu, ribuan wahyu termasuk mandat Allah itu wahyu dari Allah Ta'ala. Itu bukti. Tidak ada satupun di dalamnya mengatakan dari Inggris ya. Iya, tapi si Gulam Ahmad nggak jelas silsilah keturunannya Pak Haji. Hanya batasnya sampai ke Haji Barlas ya. Wah, kalau masalah ribuan wahyu, para wali itu banyak menerima wahyu yang begitu tuh. Bahkan ribuan juga Pak Haji. Udahlah, saya mau sholat Jumat ya. Ayah Long beat saja ya. Udahlah ya. Ayah Long beat saja ya. Daripada sekarang nganggur.
nggak punya ikatan beat, ya beat sajalah ya. Iya mau bayat ini, mau isi ke proposalnya. Tapi Imam Mahdinya si Ghulam Ahmad udah mati Pak Haji, gimana mau bayat? Khalifahnya si Ghulam Ahmad kagak nerima mandat dari Ghulam Ahmad.